Kenal Bapak Ibu pelajar sejati sekalian sebagai moderator dalam kegiatan webinar IGI Provinsi Nusa Tenggara Timur pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung bersama kami dalam webinar Segu Sesmat dan menulis artikel IGI Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu guru hebat sekalian, saat ini telah bergabung bersama kami Pak Kris dan Pak Kasim selaku narasumber kita pada malam hari ini. Namun sebelum mengenalkan mereka lebih jauh, izinkan saya menyampaikan beberapa kaidah atau aturan main yang perlu kita pahami bersama dalam rangka efektivitas kegiatan webinar kita pada malam hari ini. Oke, yang pertama, webinar diseminasi Segu Sesmet dan penulisan artikel akan dilaksanakan kurang lebih selama 80 menit, dimulai pukul 8 malam sampai dengan pukul 9:20 waktu Indonesia Tengah. Yang kedua, selama pemaparan materi dan sesi tanya jawab berlangsung, peserta wajib menonaktifkan fitur mikrofon atau audio pada aplikasi Zoom Meeting-nya. Dan apabila dalam keadaan terpaksa, panitia memiliki kewenangan untuk menonaktifkan mikrofon peserta. Yang ketiga, sesi tanya jawab akan dilakukan sekaligus setelah kedua narasumber memaparkan materinya masing-masing. Yang keempat, peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dapat menggunakan fitur raise hand atau kolom chat untuk menyampaikan pertanyaan dengan menyertakan nama dan asal instansi. Yang kelima, daftar hadir akan kami bagikan melalui kolom chat dalam bentuk link Google Form menjelang akhir kegiatan. Dan yang keenam, sertifikat kegiatan hanya akan dibagikan kepada peserta yang mengikuti kegiatan atau berada dalam meeting room dan telah mengisi daftar hadir. Demikian tadi beberapa kaidah yang ingin kami sampaikan sehingga bisa kita pahami bersama. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, di tengah-tengah kita sudah hadir kedua narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah Pak Muhammad Kasim, beliau dilahirkan di Vlottim tahun 1986 dan saat ini bekerja sebagai guru SMP Negeri 3 Kupang Barat. Pak Kasim sendiri merupakan guru inti dari Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus instruktur kurikulum 13 LPMP Nusa Tenggara Timur. Selain itu, beliau merupakan sekretaris IGI wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Narasumber kita yang kedua adalah Pak Olivianus Krismanto Atamou. Beliau dilahirkan di Kalimantan Barat pada tahun 1983 dengan latar belakang pendidikan biologi dari FKIP Universitas Nusa Cendana. Saat ini mengabdi pada SMP Negeri 2 Amabi Oeveto Timur. Beliau sendiri ini merupakan pegiat literasi aktif di Nusa Tenggara Timur, khususnya dalam bidang menulis. Sejumlah karya baik berupa buku, cerpen, puisi, maupun artikel telah dihasilkannya, dan sejumlah penghargaan dalam bidang tulis-menulis telah banyak diraihnya, baik dalam lingkup Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun di tingkat nasional. Salah satu penghargaan terbaru yang beliau raih baru-baru ini adalah sebagai juara favorit pada event menulis surat cinta dari guru yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan. Nah, beberapa karyanya dari Pak Kris ini bisa Bapak Ibu temukan pada beberapa koran harian lokal di Nusa Tenggara Timur, seperti Timor Express dan Victory News, karena beliau merupakan kontributor aktif artikel, opini maupun cerpen pada kedua harian lokal tersebut. Oke, untuk tidak memperpanjang kata, waktu dan kesempatan selanjutnya saya berikan pada Pak Kasim sebagai narasumber kita yang pertama pada malam hari ini. Waktu dan tempat disilakan. Silakan Pak Kasim. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Sebelum saya lanjut, mohon maaf, izinkan saya untuk mengecek sound, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Cukup jelas, Pak.
Baik, terima kasih. Yang terhormat Pak Kris Manto atau Mau, rekan saya dalam hal ini akan membawakan materi tentang penulisan. Selamat malam, Pak. Dan yang terhormat Pak Abbas Kasim, Pak Abbas Mukhtar selaku moderator. Alhamdulillah ini merupakan kegiatan perdana IGI-NTT dalam hal webinar online. Nah, Bapak Ibu sekalian, lihat dari data yang mengikuti kegiatan ini cukup lumayan banyak saya kenal, bahkan banyak yang senior dan saya banyak belajar dari mereka. Nah, hari ini saya ingin sharing tentang Segusesmat. Semua guru dan siswa bisa mahir tablet. Nah, sebelum itu saya share dulu. Terlihat sharing saya? Bisa, Pak. Oke. Diseminasi pembelajaran dengan Samsung tablet. Nah, Bapak Ibu sekalian, di era pandemi ini Samsung tablet sebenarnya sudah lama meluncurkan tabletnya yang mendukung pembelajaran. Namun ternyata program ini belum tersentuh secara menyeluruh di Bapak Ibu guru. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing beberapa fitur, tentu tidak semua fitur yang ada pada tablet, tapi beberapa fitur yang insya Allah akan bermanfaat kepada Bapak Ibu sekalian dalam hal melakukan pembelajaran secara online maupun secara offline. Fitur yang pertama, Bapak Ibu, fitur bagi layar. Nah, bagi layar yang ada pada Samsung tablet tentu berbeda dengan fitur bagi layar yang ada pada tablet maupun HP yang lain. Nah, memang pada merek-merek lain pun ada fitur bagi layar. Artinya dalam satu layar kita bisa membagi dua aplikasi yang bisa kita lihat. Tapi pada Samsung, tablet Samsung, kita bahkan bisa membuka beberapa aplikasi secara sekaligus dengan mode pop-up view. Nah, nanti setelah saya jelaskan, nanti saya mendemokan Bapak Ibu. Mungkin saya cukup menjelaskan dulu. Nah, sehingga dengan fitur bagi layar ini kita mampu membuka beberapa aplikasi. Tentu akan sangat membantu kita dalam hal mengerjakan sesuatu yang dalam waktu singkat, mungkin kita butuh beberapa file secara sekaligus, maka fitur ini sangat berguna sekali. Fitur yang kedua, fitur S Pen. Nah, keunggulan dari Samsung tablet with pen ini, dengan pen ini, S Pen ini ternyata memiliki beberapa keunggulan. Tentu Bapak Ibu sekalian, dengan kita memiliki Samsung Tab ini, ternyata kita mampu melakukan pembelajaran misalnya secara offline. Kita bisa menghubungkan Samsung tablet langsung dengan InFocus. Fokus tentunya dengan alat bantu, yaitu selain produk Samsung bisa ada Edcast, Anycast lain. Itu kita bisa mobile di dalam kelas tanpa terikat dengan kabel. Nah, kembali ke fitur S Pen. Nah, fitur S Pen ini ada fitur yang namanya command, perintah udara. Nah, tampilan menunya seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian,
ini tampilan menu yang ada pada tab Samsung A8. Tab Samsung A8. Kalau yang saya gunakan sekarang ini tab Samsung A10. Perbedaannya A8 itu insinya layarnya lebih kecil, kemudian A10 layarnya lebih besar, dan beberapa sedikit yang ada pada tab 10. Nah, nanti, di sini ada pada fitur and command ini ada create note, ada view note, ada smart select, ada screen write. Kemudian saya tambahkan lagi kalau pada tab A10 ada menu translate. Menu translate jika Bapak Ibu menyentuh ingin menerjemahkan suatu kata cukup ditunjukkan pen pada kata tersebut. Kemudian smart select. Ini juga menarik Bapak Ibu. Nah, pada fitur ini contoh kita lagi membaca suatu berita secara online. Nah, kita ingin mengambil bagian tertentu saja. Nah, dengan fitur smart select ini kita akan mengambil bagian tertentu itu, tentunya nanti akan dikonversi ke dalam bentuk image. Tapi tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Ternyata kata-kata yang di dalam image tadi mampu dikonversikan menjadi teks. Sehingga kita bisa langsung menyalin dan mengopi masuk ke dalam Word atau ke Note. Kemudian screen write, menulis di screen, di layar. Nah, ini pun sama, fitur yang tertanam pada S Pen. Kita cukup memilih menyentuh screen write, kemudian kita langsung bisa mencoret sebebasnya. Nah, ini kalau kita gunakan pembelajaran cukup sangat bagus. Kita jadikan tablet ini jadi papan virtual. Kemudian papan virtual ini kita tampilkan di bagian depan atau melalui alat bantu infocus. Kita bisa mobile di samping ataupun di belakang siswa sambil menjelaskan, sambil mencoret-coret di papan tulis. Ya, semacam kayak Mario Teguh yang mencoret-coret pada saat penjelasannya. Kemudian fitur yang berikut Samsung Note. Nah, Bapak Ibu sekalian, Samsung Note ini luar biasa. Tentu ada beberapa perbedaan yang ada pada Samsung Note di tablet A8 maupun A10. Nah, yang pertama pada Note ini kita mampu menginput file PDF maupun Word maupun Excel atau maupun PowerPoint, kita bisa input masuk ke dalam S-Note. Kemudian merekam. Nah, fitur merekam ini kita bisa mengincludekan ke dalam note kita di saat kita sedang menyampaikan materi ataupun meminta siswa mengerjakan tugas. Selain tugas itu kita sampaikan secara teks di note. Kemudian bisa juga kita merekam perintah suara kita yang nanti akan terinclude di note kita tersebut. Sehingga siswa tidak hanya melihat, namun juga nanti akan mendengar suara kita. Fitur yang berikut, from handwriting to text. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang luar biasa. Kita mampu menulis tulisan tangan biasa, tentunya dengan pen, layar, nanti akan dikonversi menjadi teks seperti ketikan. Saya agak percepat. Kemudian speech to text. Nah, ketika kita berbicara, nanti akan diterjemahkan ke teks. Nah, menu ini sekarang banyak HP yang punya, tapi yang luar biasa, speech to text ini bukan hanya bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Kita bisa bahkan, saya juga sempat mencobakan bahasa Arab. Mohon maaf teman-teman, saya cobakan bahasa Arab, saya katakan Bismillah, nanti dia akan menulis teksnya dalam bahasa Arab yang tulisan Bismillah. Seperti itu. Nah, bahasa Inggris pun bisa, bahasa lain pun bisa. Tentu ada settingannya. Kemudian fitur translate. Mohon maaf, Kasim, saya sela sedikit. Ada permintaan dari teman-teman untuk mungkin bisa dinaikkan sedikit volume suaranya, karena tidak terdengar.
Kalau sekarang, Pak? Masih lumayan kecil, Pak. Begitu ya. Kalau seperti ini? Oke, boleh dicoba, Pak. Tes. Jelas, Pak Abbas? Ya, kalau saya sendiri bisa terdengar, cuman bagi kebanyakan peserta suaranya tidak terlalu jelas, Pak. Kalau di peserta Pak masih kurang jelas, Pak. Pakai headset. Kalau seperti ini, Pak? Tidak terlalu jelas, Pak. Jelas, Pak, kalau yang begini. Mungkin volume dari laptopnya mungkin bisa dinaikkan sedikit, sama volume Bapak mungkin bisa dinaikkan sedikit lagi. Oke, volume laptop sudah maksimum, volume headset sudah maksimum, mungkin perangkat saya yang kurang maksimum. Oke, cukup jelas, Pak. Saya naikkan volume suara saya saja. Oke, silakan, Pak. Oke. Fitur S Pen Translate. Nah, fitur ini Bapak Ibu sekalian, kita tinggal mencari kata yang mau kita terjemahkan. Kemudian cukup kita tunjuk dengan pen, maka kata tersebut akan diterjemahkan. Contoh, sebentar saya praktekkan. Oke, sebelum sampai ke menu selanjutnya, mungkin saya sedikit mempraktekkan, mendemokan apa yang saya jelaskan tadi ya Bapak Ibu. Sehingga saya tidak asal bicara. Oke. Terlihat Pak Abbas menu di HP saya? Belum, Pak. Iya. Lihat. Sebentar. Sekarang sudah terlihat, Pak? Ya, oke, sudah, Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu, saya ingin mendemokan yang pertama yang saya jelaskan tadi, perintah udara seperti ini munculnya. Ini semacam jalan pintas untuk kita masuk ke menu dengan cepat. Kemudian poin yang kedua, Smart Select, memilih bagian dengan cepat. Contoh buka sebuah berita. Nah, saya ingin mengambil bagian pada paragraf pertama saja. Maka saya memilih pilih cerdas, saya sentuh pilih cerdas. Kemudian bisa saya pilih mau lasso, persegi atau oval. Contoh di sini saya pilih persegi. Nah, ini bagian kata yang saya pilih. Kemudian kata ini bisa saya ekstrak ke teks. Sehingga tinggal saya pilih ekstrak teks. Tinggal saya salin. Nah, salinan ini bisa saya bagikan ke entah ke Word atau ke pesan atau ke bagian yang lain. Smart Select. Kemudian menu berikut yaitu tentang screen write, tulis layar. Tulis layar ini tinggal kita pilih. Contoh saya demokan ulang. Misalnya saya ingin menulis di layar pada berita ini, saya ingin menegaskan poin penting, maka saya klik tulisan layar, kemudian bisa saya garis bawahi atau saya lingkari.
Seperti itu contohnya. Poin yang berikut yaitu tentang Note, Samsung Note. Nah, Samsung Note ini beberapa hal yang ingin saya demokan. Samsung Note bisa jadi papan virtual kita, Bapak Ibu sekalian. Contoh kalau kita melakukan pembelajaran secara online, secara daring dengan siswa, bisa share screen dengan menu Samsung Note, yaitu kita buka Note kita, kemudian pada layar kosong ini kita bisa semacam papan tulis kita bisa tulis sebebasnya. Hanya kita itu. Kita bisa hapus. Kemudian kita hapus. Kemudian tadi ada pilihan tentang write, menulis dengan tangan, tapi nanti tulisan itu dikonversi menjadi teks seperti ketikan. Saya pilih ya. Tulisan saya yang saya coret pada layar kosong kemudian dikonversi menjadi tulisan saya yang seperti ketikan. Terus saya tambah saya makan. Nah, ini ada saya makean. Ini karena A saya kurang jelas. Nah, itu poin yang untuk Samsung Note. Kemudian ada menu tentang menyempurnakan bentuk. Contoh saya gambar segitiga seperti ini. Nanti akan dirapikan bentuknya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini beberapa keunggulan dari tab Samsung A8 maupun A10. Kemudian saya akan praktekkan speed to text. Saya bicara kemudian akan diterjemahkan dalam teks. Saya pilih menu saya dalam bahasa Indonesia dan saya akan bicara. Saya sedang melakukan presentasi pada diseminasi ya. Jadi pembicaraan saya langsung diterjemahkan dalam bentuk teks sehingga Bapak Ibu yang hobi menulis maupun membuat buku dan sebagainya seperti sebentar yang akan disampaikan oleh Pak Kris, maka menu ini akan sangat membantu Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Bapak Ibu bisa mengeksplor tulisan Bapak Ibu cepat tanpa ketikan, cukup dengan pembicaraan maka akan ditranslate, dikonversi menjadi teks seperti sekarang ini. Nah, ini kita tidak perlu install aplikasi Bapak Ibu. Menunya sudah terinput di dalam Samsung, cukup kita setting sedikit. Nah, kemudian poin yang berikut saya coba praktekkan. Saya bicara tapi menggunakan bahasa Arab coba. Mohon izin teman-teman yang non muslim. Bismillahirrahmanirrahim.
karena masih dalam bahasa Indonesia, maka saya pilih bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu bisa dilihat. Alhamdulillah. Nah, dalam bahasa Arab, bahasa Inggris pun bisa Bapak Ibu. Saya kurang fasih dalam bahasa Inggris. I want to speak. Ya. Jadi ini luar biasa. Nah, poin berikutnya, kita include file PDF ke dalam note kita Bapak Ibu. Kita yang tanda penjepit, kemudian kita PDF. Dan saya coba pilih salah satu menu. Filenya pada halaman baru, halaman ke-8. Nah, pada file ini Bapak Ibu, saya bisa langsung mencoret file ini. Contoh, misalnya saya pengen lingkar pada option A. Kita tulisan ini terlalu tebal, saya bisa mengurangi ketebalannya. Bisa mengganti pen, saya juga mengganti warna. Ya, bisa terlihat Bapak Ibu? Kemudian salah satu menu lagi yaitu tentang merekam pembicaraan kita pada note ini. Kita include tanda seperti penjepit kertas, kemudian ada pilihan rekam suara. Saya coba rekam sekarang. Anak-anak silakan Anda kerjakan soal paket B, sistem pencernaan dan zat adiktif. Sudah selesai, dan pekerjaan anak-anak nanti tolong di WA ke Bapak sebagai nilai penilaian harian. Ini contoh. Saya stop. Kemudian saya coba play untuk mendengarkan apa yang saya bicarakan tadi. Saya coba rekam sekarang. Anak-anak silakan Anda kerjakan soal paket B, sistem pencernaan dan zat adiktif hingga selesai, dan pekerjaan anak-anak nanti tolong di WA ke Bapak sebagai nilai penilaian harian. Ini contoh. Nah, Bapak Ibu sekalian, file PDF ini bisa langsung kita konversikan ke dokumen Word atau ke file PowerPoint. Tinggal kita klik tanda bagikan. Kita tinggal pilih mau dalam bentuk file PDF atau mau dalam bentuk Samsung Note atau mau dalam bentuk Microsoft PowerPoint, itu bisa saja dalam bentuk gambar. Kemudian ada menu lukisan juga. Nah, lukisan ini mungkin ada yang seni atau sebagainya bisa melukis
sabar, tinggal melakukan lukisan ini. Nah, lukisan ini nanti akan terinclude ke dalam note kita, Bapak Ibu sekalian. Saya tidak pandai melukis. Ini hanya contoh. Kemudian nanti lukisan itu pun bisa kita kasih warna. Nah, ini langsung terinclude di Samsung Note kita, Bapak Ibu sekalian. Ini luar biasa. Nah, untuk tulisan tangan, ada yang tulisan tangan tanpa dikonversi ke teks. Contoh kita tulisan tangan. Ya. Kita langsung tulisan tangan. Kemudian ada menu pilihan Larso ini, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa select. Tulisan tadi misalnya kita mau merapikan, besarkan, warna, huruf juga bisa, Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya kembali ke maaf, satu menu lagi yang belum saya explore tadi, yaitu terkait dengan translate. Menu translate saya coba buka. Ya, ini berita masih tentang sama berita MotoGP. Sekarang saya ingin terjemahkan kata yang ada pada berita ini. Saya pilih terjemahkan. Nah, di sini muncul Indonesia ke Inggris. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menerjemahkan Inggris ke Indonesia, tinggal menggantinya ke Indonesia. Nah, sekarang saya mau menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kalau saya sentuh saja kata baru. Orang telepon. Jaringan pada menu translate ini sebenarnya jadi dia terhubung harus memakai kuota internet. Ya, sebentar saya coba lagi, mungkin ada kesalahan teknis. Saya lanjut pada poin berikutnya. Kembali ke file saya. Bapak sekalian, beberapa hal yang ketika
siswa atau anak-anak kita minta mereka untuk menggunakan gadget. Yang pertama, siswa harus membawa banyak buku di tas. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian, kami contohkan salah satu sekolah di Makassar, kebetulan sekolah itu miliknya Sulawesi. Sekolahnya mewajibkan semua siswa memiliki tablet. Ya, siswa tidak lagi memikul belasan buku tiap hari ke sekolah. Cukup buku itu sudah dalam file bentuk e-book. Kemudian perlu banyak pulpen untuk membuat contoh, mungkin pada poin-poin penting dibuat warna agar dijadikan ingatan. Maka kalau dengan tablet Anda tidak perlu mencari pulpen, cukup Anda ganti pen, Anda ganti warna tanpa biaya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian dengan tablet Bapak Ibu sekalian, kita juga memotong pengeluaran buku, pulpen, dan kertas. Nah, yang menarik saya temukan di Kota Kupang, ada sekolah yang bahkan per semesternya mewajibkan per siswa membeli buku sebesar 3 juta rupiah. Itu per siswa. Sayangnya buku itu kemudian nanti dipakai oleh siswa dan kemudian robek dan sebagainya. Tapi kalau biaya itu untuk pengadaan tablet, biasa. Tablet ini bisa dipakai oleh siswa dalam banyak hal, bukan hanya untuk keperluan buku saja. Lebih efektif dalam hal waktu. Kekhawatiran utama ketika anak kita minta untuk selalu berhadapan dengan tablet. Pertama, apabila tablet rusak, maka data yang tersimpan dalam tablet itu tidak akan hilang, Bapak Ibu. Karena Samsung Note yang saya tulis tadi, walaupun aplikasi Note saya hapus, nanti ketika saya install kembali Samsung Note, maka file saya akan muncul kembali. Jadi dengan catatan Samsung Note kita harus kita sinkronkan dulu dengan Samsung kita. Kemudian bagian yang berikut, kekhawatiran yang kedua, bagaimana dengan kesehatan mata anak ketika menatap layar tablet. Nah, pada menu kira semua HP sekarang sudah melengkapi fitur tersebut, yaitu filter layar biru, sehingga kalau ketika anak yang pakai, maka layar biru itu kita matikan sehingga kurang risiko dari radiasi HP. Kemudian kekhawatiran berikut, bagaimana kalau anak-anak itu pegang HP dan bisa mengakses game dan media sosial ketika jam sekolah. Maka Samsung sekarang sudah sudah mengintegrasikan dengan Samsung Note. Setting, mengatur aplikasi apa saja yang harus ada di HP anak, kemudian jam berapa dia harus pakai, jam berapa dia tidak bisa menggunakan HP. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian ingin menggunakan ini, maka harus langsung berhubungan dengan pihak Samsung. Oke, Bapak sekalian, saya contohkan beberapa penerapan digital learning menggunakan tablet Samsung. Kemarin kami mendapat presentasi dari pihak Samsung.
mohon maaf. Kemarin kami mendapatkan presentasi dari pihak Samsung tentang penerapan digital learning di sekolah di Papua. Mereka melakukan digital learning, sampelnya di Papua. Siswa menggunakan Samsung Galaxy Tab A8 tahun 2019, kemudian dikontrol oleh Samsung Note konfigurasi. Membatasi aplikasi dan website yang mampu diakses, kemudian custom tab logo sekolah sebagai wallpaper saat kita memulai HP, mulai membuka tablet. Kemudian install beberapa aplikasi pembelajaran secara otomatis ke semua tablet milik sekolah, membatasi beberapa fungsi tablet seperti install aplikasi sekolah atau lain-lain. Tablet menjadi milik sekolah, namun setelah lulus pilihan membeli tablet tersebut dengan atau mengembalikan ke contoh yang berikut sama menggunakan Samsung Galaxy Tab S6 Lite itu lebih menunya tabletnya lebih di atas hal kemampuannya, dan siswa menggunakan Tab A8 2019 with S Pen, menu yang lain sama. Nah, bagaimana sekolah mengupayakan perangkat tersebut, Bapak Ibu? Nah, sekarang ini, 2 tahun akhir ini, Bapak Ibu, sekolah-sekolah dari Kementerian Pendidikan sudah menggelontorkan BOS afirmasi maupun BOS kinerja. Kemudian dana tersebut digunakan untuk pengadaan tablet. Nah, ternyata fakta di lapangan, tablet-tablet tersebut tersimpan rapi di tempat penyimpanan di sekolah. Takut kalau dibagikan ke siswa, tabletnya rusak, atau bisa kemungkinan banyak pihak sekolah belum terlalu mahir tentang penggunaan tablet dalam hal mendukung pembelajaran. Nah, upaya berikut untuk pengadaan hal tersebut bisa mengumpulkan donasi, kemudian bisa melalui lembaga-lembaga sosial. Nah, Bapak Ibu sekalian, izin saya menyampaikan harga produk Samsung terbaru sekarang yang banyak digunakan di sekolah, yaitu Tab A8 ini tanpa pena, tahun 2019 keluarannya harganya sekitar 199. Nah, ini bisa tertera di sini, Bapak Ibu silakan melihat. Nah, ini tablet yang saya gunakan sekarang Tab A10, namun versi saya versi 2016. Nah, kalau versi 2019 Tab A10 ini ternyata RAM-nya lebih besar, RAM-nya 4, kalau versi saya masih RAM-nya 3, kemudian ROM-nya, penyimpanan internalnya 64, jadi lebih besar. Nah, versi saya ternyata cuma 16. Nah, ini beberapa produk yang bisa Bapak Ibu pertimbangkan dalam hal pembelajaran di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Sekian mungkin Pak Abbas, beberapa penyampaian saya. Mungkin ada hal-hal yang bisa kita diskusikan nanti bisa melalui Pak Abbas. Terima kasih Pak Abbas. Oke, baik. Terima kasih Pak Kasim. Baik Bapak Ibu sekalian, buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita pending dulu, silakan ditahan dulu. Bisa diberikan pertanyaannya setelah sesi presentasi kedua oleh narasumber kita yang kedua, Pak Kris. Untuk menghemat waktu, karena waktu kita tinggal sekitar 30 menit, maka kesempatan selanjutnya langsung saya berikan kepada Pak Kris. Silakan Pak Kris. Oke, suara saya terdengar? Jelas Pak. Dengar Pak. Jelas Oke. Pak Kris. Ya, baik. Langsung Jelas, Pak, saja suaranya. saya langsung buka materinya ya. Oke. Oke. Kelihatan materi saya? Ya, kelihatan. Kelihatan Pak, kelihatan. Oke, oke. Baik. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Ya, selamat malam teman-teman, Bapak Ibu semua.
guru hebat. Saya Malam juga, Pak. ya, saya menyampaikan materi menulis ini semoga tidak terburu-buru karena waktu kita yang terbatas. Nah, kita mulai dengan definisi artikel. Nah, ini merupakan sebuah tulisan ilmiah populer yang adalah opini atau pendapat atau gagasan pribadi seseorang yang sifatnya ilmiah, disajikan secara populer di media massa yang meliputi berbagai aspek kehidupan. Ya. Nah, dalam penyajiannya tulisan ini mengacu pada metode penulisan yang gampang dimengerti, lugas dan kritis. Nah, di sini saya coba ringkas, ada banyak versi kalau Bapak Ibu cari di internet atau YouTube. Nah, saya coba ringkas menjadi 7 langkah di sini. Yang pertama itu kalau di internet kebanyakan dimulai dengan menggali ide, tapi saya coba memulainya dari passion atau gairah. Jadi untuk menulis ternyata tidak cukup hanya memiliki ide, tapi harus punya gairah, punya dorongan yang kuat di dalam diri untuk memulai dan menyelesaikan tulisan. Karena dalam banyak kasus tulisan tidak selesai karena mood yang berubah dan alasan yang lain. Sehingga passion atau gairah ini perlu. Setelah itu setelah gairah baru kita mulai dengan menggali ide. Apa yang ingin kita tulis, kita konsepnya ke topik yang seperti apa, kita ingin angle atau sudut pandang perspektif yang seperti apa, terus gaya kepenulisan kita seperti apa. Apakah dengan gaya yang berat, susah dimengerti orang lain, atau dengan gaya yang santai seperti itu. Kemudian setelah kita punya ide, kita punya topik, kita punya angle, kita punya gaya kepenulisan, selanjutnya kita membuat outline atau kerangka tulisan. Nah, ini penting karena dia sebagai peta dalam proses kita menulis. Sehingga kita tidak mudah menyerah di tengah jalan karena kita sudah punya peta yang jelas untuk menyelesaikan tulisan kita. Kemudian setelah ada kerangka, kita masuk ke menulis lead atau pembuka tulisan. Menjadi semacam kesan pertama. Kalau kesan pertama ini kita berhasil menarik minat pembaca, maka otomatis pembaca akan menyelesaikan bacaan terhadap tulisan kita dari awal sampai akhir. Nah, setelah kita membuat kerangka, kita perlu juga melakukan riset atau penelitian atau mencari referensi sehingga tulisan kita memiliki basic data yang kuat untuk mendukung keabsahan tulisan kita, mendukung validnya tulisan kita. Sehingga data yang kita berikan tidak sekedar data biasa atau jangan sampai justru merupakan pendapat pribadi, tapi juga didukung oleh pihak-pihak yang lain, terutama yang kredibel. Kemudian setelah kita riset dan mengumpulkan bahan, maka langkah selanjutnya adalah kita menulis. Nah, menulis ini kita mengembangkan dari outline yang kita sudah tulis tadi. Dan itu kita belum berpikir untuk benar salahnya. Maksudnya bahwa kita menulis saja apa yang ada di benak kita, belum berpikir untuk mereview. Jadi reviewnya nanti kita lakukan di akhir, di langkah selanjutnya. Jadi kita tulis setelah semua outline itu kita bisa berhasil kembangkan menjadi sebuah tulisan yang selesai, barulah kita melakukan review atau editing. Jadi review ini kita baca lagi. Nah, dalam 2 tahap ini antara menulis dalam kurung jotting dan review itu biasanya ada penulis yang mengendapkan dulu tulisannya. Tujuannya supaya dia mereset pikirannya menjadi pembaca, bukan lagi sebagai penulis, sehingga tulisannya itu dia baca kembali sebagai pembaca dan bisa menemukan kekurangan-kekurangan yang nantinya akan diperbaiki dalam proses review. Jadi dalam review itu dia baca kembali, kita baca kembali, terus
kita menemukan kelemahan-kelemahan, ada ulasan-ulasan yang belum mendetail atau kurang tajam, dipertajam di situ. Nah, setelah itu kita lanjut ke proses editing untuk menemukan kata, kalimat, atau penulisan-penulisan yang salah, misalnya kesalahan teknis, ada tanda baca yang salah, nah itu diperbaiki di proses editing sebelum dilakukan publikasi. Jadi publikasi itu kita tidak boleh terburu-buru, harus lewat review yang mendalam sehingga ketika publikasi, tulisan itu bisa dimuat di media apapun yang kita tuju, seperti itu. Nah, ini penjelasannya ada di belakang, saya sudah share juga di grup WA, teman-teman bisa baca. Saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan kalau memang dalam penyampaian atau materi yang disajikan menimbulkan pertanyaan dan teman-teman mau bertanya, silahkan nanti akan saya jawab. Nah, pada intinya bahwa penulisan artikel itu kita harus melihat isu-isu yang aktual. Ini penting karena kalau isu yang kita hadirkan adalah sudah lama berlalu, orang akan malas untuk membaca. Sementara kita ingin tulisan kita dibaca orang lain. Kemudian bahasa juga harus lugas, tidak bertele-tele, tapi langsung ke inti pembicaraan. Kemudian tulisan mengandung hal yang baru, baik di data maupun pandangan. Jadi data-data yang ditampilkan sekira mungkin data terbaru. Contohnya kita menulis tentang kepadatan penduduk tahun 2020, berarti kita pakai data terbaru dari BPS yang sudah dikeluarkan. Bisa kita akses di situsnya. Kemudian ide kita harus orisinil, artinya sedapat mungkin kita menghindari tindakan plagiat. Karena kalau kedapatan biasanya kita ada resiko yang penulis tanggung. Sehingga perlu, kalaupun kita terinspirasi dari tulisan orang lain, maka kita melakukan sadur ulang atau kita melakukan menyalin tulisan itu secara tidak langsung. Kita ambil intisarinya, terus kita tulis ulang dalam bahasa kita sehingga tidak terkesan kita copy paste seperti itu. Nah, untuk sementara itu saja dulu Pak Abbas, nanti kalau ada pertanyaan kita akan kembangkan lagi di sesi diskusi. Sekian, saya kembalikan ke moderator Pak Abbas. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Kris atas pemaparannya. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi presentasi dari narasumber kita yang kedua, Pak Kris. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, baik berkaitan sama materi yang pertama dari Pak Kasim maupun materi yang kedua dari Pak Kris, Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan dengan cara yang pertama memanfaatkan fitur raise hand pada aplikasi Zoom Meeting Bapak Ibu sekalian, atau yang kedua silakan menuliskan langsung pertanyaannya pada kolom chat. Nanti kami akan memilih dan membacakan beberapa pertanyaan untuk direspon oleh pemateri kita pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu. Oke, baik, sudah ada yang raise hand. Yang pertama ada Ibu Nunung Resi. Langsung Ibu Nunung silakan diaktifkan mikrofonnya, bisa langsung menanyakan kepada materi yang diinginkan, pada narasumber yang diinginkan. Silakan. Oke, suara saya jelas, Pak? Ya, sangat jelas, Bu. Oke. Ya, selamat malam, salam sehat, salam semangat untuk guru-guru hebat NTT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama lengkap saya Siti Hainun Kursani Resi. Ini saya bangga untuk dua pemateri. Kebetulan saya tertarik untuk ikut karena saya kenal Pak
Kasim dengan Pak Kris. Selamat malam. Semangat terus, semangat maju terus untuk membuat kita guru-guru di NTT semakin lebih semangat untuk menjadi pendidik dan pengajar yang keren. Ya, yang ingin saya tanyakan pertama untuk Pak Kasim, mengenai materi yang Pak sampaikan tentang pembelajaran dengan Samsung tablet, mungkin tergantung dari tipe HP ya. Soalnya kan tidak semua HP yang kita miliki sekarang fiturnya selengkap yang tadi Pak sudah jelaskan. Mungkin Pak punya satu aplikasi atau fitur yang lebih sederhana yang bisa kita pakai. Mungkin yang HP kita boleh canggih, tapi kan HP anak-anak mungkin tidak, Pak. Jadi agak tidak connect nanti pembelajaran kita dengan anak-anak. Mungkin ada satu fitur atau satu aplikasi yang sederhana yang semua tablet dari merek yang paling jadul sampai merek yang paling canggih itu bisa kita coba, sederhananya begitu. Itu yang pertama buat Pak Kasim. Yang kedua buat Pak Kris. Dulu panggilnya Adek, sekarang panggilnya Pak. Pak Kris. Tentang menulis nih, nah. Saya tertarik dengan ide pertama yang tadi passion atau gairah untuk menulis. Itu penting, Pak. Kadang kita punya sejuta ide di pikiran kita yang mau kita tuangkan dalam tulisan, tapi kalau tidak punya passion, tidak punya gairah, itu percuma. Kalau kita sudah punya passion, sudah punya gairah, kadang yang kita sudah buat batasan dalam tulisan kita juga jadi berkembang kemana-mana. Dan saya pernah sekali pengen mencoba menulis, tapi giliran sudah jadi malu untuk publikasi karena saya tidak percaya diri untuk kira-kira tulisan saya dibaca tidak ya, bahasa saya amburadul tidak ya, disukai untuk semua kalangan tidak ya gitu. Mungkin Pak punya kiat atau pengalaman apalah yang bisa dibagi untuk kita bisa memulai untuk menulis dan berani untuk mempublikasikan tulisan kita. Itu aja pertanyaan dari saya. Selamat malam. Terima kasih Pak Moderator. Pak Abbas. Suaranya tidak terdengar Pak Abbas. Speakernya Pak Abbas mati. Lagi Pak Abbas. Speakernya belum hidup Pak Abbas, speakernya. Sudah. Oke, ya jadi saya ulang ya Pak, Ibu sekalian, kesempatan pertama langsung saya berikan pada Pak Kasim untuk merespon apa yang disampaikan oleh Ibu Nunung tadi. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Suara saya jelas Pak? Ya jelas Pak. Oke, ini kalau Ibu Nunung ini kalau kami biasa panggil Kanda Pak Abbas, teman-teman. Ini kebetulan senior kami, baik di HMI maupun di Forum Pelajar Muslim. Nah, terkait dengan tablet yang saya sampaikan tadi, memang saya khususkan untuk tablet Samsung. Nah, pertanyaannya, apakah semua siswa mampu menggunakan itu? Nah, memang target kami adalah bagaimana semua siswa mampu menggunakan tablet dengan bos afirmasi yang digelontorkan oleh pihak Kemendikbud. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, penjelasan saya tadi lebih mengarah pada bagaimana seorang guru memaksimalkan tablet siswa dalam pembelajaran terkait misalnya siswa tidak memiliki HP atau tablet. Nah, jika tablet ini digunakan dalam pembelajaran offline, maka tablet ini bisa dipakai untuk misalnya Bapak Ibu mengajar menggunakan Infocus, kemudian tablet ini dipakai dihubungkan ke Infocus dan dimanfaatkan fitur penulisan pada layar virtualnya,
maka itu tentu akan sangat menarik untuk siswa. Kemudian kalau dipakai untuk pembelajaran online, sangat bisa sekali, menunya sangat mendukung. Jadi mungkin jawaban saya seperti itu, Kanda. Terkait dengan fitur-fitur, memang tidak semua HP Samsung memiliki fitur yang sama, tapi kalau ada teman-teman yang memiliki tablet Samsung yang versinya tidak memiliki pen, tapi ingin memaksimalkan fitur S Note, Bapak Ibu bisa saja mendownload atau upgrade file aplikasi S Note-nya melalui Galaxy, bukan App Store, bukan Play Store. Melalui menu nanti mungkin menu-menu yang saya jelaskan tadi bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Seperti itu Kak Nunung, Ibu Nunung. Siap. Oke, baik, terima kasih Pak Kasim. Kesempatan kedua silakan Pak Kris. Oke. Ya, baik. Terima kasih Kak Nunung. Saya biasa panggilnya Kak Nunung. Jadi menyangkut dengan publikasi tulisan kita itu biasanya memang setiap penulis ketika pertama kali mulai menulis merasakan seperti itu, minder dan takut bahwa tulisannya jelek. Nah, biasanya itu hanya perasaan saja, bukan kenyataan. Kadang ada tulisan-tulisan awal yang justru luar biasa bagus, hanya karena kurang pede. Nah, kiatnya untuk bisa meningkatkan rasa percaya diri, yang pertama tentu kita mesti berkomunitas. Jadi teman-teman yang penulis lain bisa memberi masukan kepada kita. Kalaupun tulisannya sudah bagus, tentu mereka akan apresiasi. Dan untuk itu kita mesti terbuka terhadap kritik. Jadi kalau ada masukan, kita jangan melihat itu sebagai kebencian orang, tapi itu sebagai perhatian orang untuk memperbaiki tulisan kita. Karena tanpa publikasi itu seolah-olah burung, bagi saya seolah-olah burung tak bersayap, jadi tidak bisa terbang. Nah, akhirnya tulisan kita mengendap dan tidak terlihat atau tidak bisa dinikmati oleh orang lain. Padahal mungkin tulisannya sangat bagus. Jadi cerita seperti ini sudah banyak di luar negeri maupun dalam negeri. Ada kejadian seperti itu, orang punya tulisan tapi tidak berani dipublikasi. Begitu orang lain ketemu tulisan itu, orang yang temukan beri apresiasi yang luar biasa karena tulisannya bagus. Hanya memang perasaan itu kadang mengekang penulis untuk tidak berani mempublikasi. Jadi saya kira jawaban saya itu dua, berkomunitas, kemudian berani menerima kritik sebagai perbaikan. Kalau memang ada perbaikan, kalau tidak ya pasti akan diapresiasi oleh pembaca. Saya kembalikan ke Pak Abbas. Ya, oke, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Kasim dan Pak Kris. Mungkin masih ada Bapak Ibu selanjutnya ingin menanyakan? Boleh mengacukan tangan melalui fitur raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Mohon maaf karena tadi jaringan saya putus sehingga riwayat chatnya terhapus sehingga tidak bisa mengontrol isi chat yang sudah terlewatkan tadi. Mungkin Pak Kris sama Pak Kasim mungkin bisa diintip sejenak kolom chatnya, siapa tahu ada pertanyaan di situ. Oke, saya sendiri ingin mengingatkan Bapak Ibu peserta sekalian, untuk daftar hadir dalam bentuk link Google Form-nya sudah kami share di kolom chat. Silakan, kami ingatkan jangan lupa mengisi daftar hadirnya. Belum ada pertanyaan di kolom chat, Pak. Oke, mungkin. Oh iya, ada pertanyaan dari Pak Letor Fendi. Untuk Pak Kris ini pertanyaannya. Pak, bagaimana mengatasi keadaan blank saat sedang menulis?
Silakan Pak. Oke, baik. Nah, ini penulis senior juga banyak yang mengalami. Nah, pertama solusinya seperti tadi saya sudah jabarkan, kita mesti buat kerangka tulisan sehingga begitu blank, kita bisa lihat kembali kerangka bahwa blanknya di bagian mana, harusnya dilanjutkan ke arah mana. Nah, itu kita lihat di kerangka sehingga ketika blank kita mudah untuk menemukan jawaban dari kondisi kita. Kemudian hal berikut yang bisa kita lakukan yaitu riset. Nah, riset ini harus benar-benar kita lakukan dengan baik, dalam artian bahwa kita harus berupaya mengumpulkan bahan yang lengkap, sehingga tulisan kita ketika menemui jalan buntu, kita lihat kembali hasil riset kita. Tentu ada data-data yang mendukung sehingga tulisan kita bisa dilanjutkan kembali. Nah, tips dari salah satu penulis senior Indonesia, Andrea Hiriata, dia bilang kalau mau menulis sesuatu maka dari 100% itu 90%-nya kita riset. 10% saja yang kita menulis. Jadi 90% itu adalah persentase yang cukup untuk modal kita dalam menulis yang 10% itu dari seluruh totalitas proses menulis. Jadi jawaban saya dua, yang pertama itu adalah kita membuat kerangka yang cukup detail sehingga kita tidak mudah blank. Kemudian yang kedua, riset yang sedalam-dalamnya, seluas-luasnya sehingga kita punya bahan yang cukup untuk menyelesaikan tulisan. Saya kembalikan ke Pak Abbas. Ya, oke, terima kasih banyak Pak Kris. Mungkin sedikit menyambung apa yang sudah Pak sampaikan tadi. Berarti setiap tulisan yang ada, khususnya untuk tulisan karya ilmiah itu harus berdasarkan, lebih banyak berdasarkan riset ya Pak, tidak bisa berdasarkan khayalan kita semata kan? Oh ya. Iya. Jadi artikel ini ada dua jenis ya, artikel ilmiah dan populer. Kalau artikel ilmiah ya jelas risetnya dalam rangka membuktikan hipotesa dan sebagainya. Tapi kalau artikel populer itu riset kita adalah untuk mempunyai data pendukung yang kuat, gitu. Jadi meskipun berisi opini pribadi dengan bahasa ringan, tapi kita punya basic data yang kuat untuk mendukung pendapat pribadi kita. Jadi artikel populer itu tujuannya kan bisa dinikmati oleh masyarakat umum, tidak cuma kalangan ilmiah, sehingga kita menggunakan bahasa-bahasa yang populer juga, yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Nah, walaupun begitu, kita mesti punya data yang kuat, sehingga tulisan kita tidak sekedar mengada-ngada, tapi kita punya dukungan dari data yang sudah kita miliki. Saya beri contoh dari file yang tadi saya sudah bagikan juga di grup. Ini tulisan saya yang terakhir dari Kementerian Keuangan dimasukkan sebagai juara favorit. Nah ini. Saya mulai dengan paragraf awal. Penulis sangat terharu ketika pemerintah melalui Mendikbud Nadiem Makarim mengalokasikan dana BOS untuk pembayaran guru honorer mencapai 50% dari total keseluruhan jumlah alokasi dana BOS reguler yang diterima oleh sekolah. Nah ini saya sebutkan sumbernya, Permendikbud nomor 8 tahun 2020. Nah ini adalah data saya, walaupun di awal kalimat adalah pandangan subjektif saya, penulis sangat terharu, tapi saya menggunakan basic data yang kuat, yaitu Permendikbud nomor 8 ini. Jadi walaupun tulisan populer, tapi kita harus memiliki dukungan data yang kuat sehingga tulisan kita tidak terkesan mengada-ngada, apalagi dinilai hoax seperti itu. Sehingga bisa ya hasilnya saya menjadi
juara favorit di ajang Kementerian Keuangan ini. Demikian jawaban dari saya kembalikan lagi ke Pak Abbas. Ya, oke, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Kris. Oke, mungkin masih ada dari Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya. Kita masih memiliki kurang lebih sekitar 3-5 menit. Oke, mungkin ada sedikit tambahan dari Pak Badarudin ini di kolom chat. Artikel populer kadang ingin menarik perhatian pembaca dengan judul tulisan juga ya. Ya. Oke, ya. Saya kira itu betul. Karena memang judul itu ibarat etalase pada sebuah toko. Kalau etalasenya menarik, orang tentu akan berminat untuk masuk ke dalam toko dan berbelanja. Sehingga judul itu ibarat pajangan yang menarik orang untuk mendekat kepada tulisan kita. Nah, kemudian setelah judul, ada lead atau pengantar agar orang terpikat dan masuk ke dalam tulisan kita. Nah, itu biasanya di bagian awal. Jadi itu bukan cuma paragraf awal, tapi semua bagian yang mengantar pembaca untuk terus membaca tulisan kita, seperti itu. Jadi ada dua hal penting saat kita mulai menulis, yaitu pertama kita tentukan judul, tapi judul ini tergantung penulisnya. Ada penulis yang menentukan judul di awal, ada juga penulis yang menentukan judul di akhir, karena takutnya ketika kerangka yang dia sudah buat ternyata dalam penulisan berkembang menjadi lebih luas atau menyempit sehingga judulnya bisa berubah. Nah, itu bagi penulis tertentu dia menentukan judul di akhir setelah menyelesaikan tulisan. Tapi ada juga penulis yang menentukan judul di awal dan dia tidak ingin tulisannya keluar dari judul itu. Nah, tipe yang seperti ini biasanya dalam penulisan dia susah untuk mau mengembangkan tulisan lebih luas karena takut dengan keluar dari topik atau judul yang dia sudah tentukan. Nah, itu ada dua jenis penulis seperti itu yang semuanya bisa dipakai tergantung tipe penulisnya seperti apa atau gaya kepenulisannya seperti apa. Itu bebas dalam dunia tulis menulis. Saya kira seperti itu. Oke, masih ada Pak untuk Pak Kris ini. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Monica. Bagaimana Pak Kris menyusun kerangka tulisan yang baik agar tulisannya terarah? Iya. Untuk kerangka tulisan ini tentu yang pertama tergantung kita mau polanya seperti apa, umum ke khusus atau khusus ke umum. Jadi kalau kita biasanya tulis umum ke khusus berarti biasanya kita tarik panjang dulu ke hal-hal yang jauh, kemudian nanti dalam penjelasan mengerucut ke hal-hal yang lebih menyempit dan akhirnya menemui kesimpulan di akhir naskah. Tapi ada juga penulis yang sukanya kesimpulan ditaruh di awal. Kemudian setelah itu dia kembangkan tulisan, jadi tulisan selanjutnya itu setelah dari bagian awal itu merupakan penjelasan-penjelasan yang melebar, yang menjabarkan kesimpulan yang dia telah taruh di bagian awal. Dan ini agak risky juga, agak kalau kurang hati-hati orang tidak akan terus membaca karena dia sudah tahu kesimpulannya di awal. Tapi masing-masing orang punya kiat tersendiri. Itu biasanya dipelajari sambil menulis. Ketika dia menulis dan kemudian direview, dia akan lihat bahwa oh, kalau saya taruh kesimpulan di awal seperti ini, orang tidak akan membaca. Akhirnya kesimpulan itu dibuat agak samar seperti itu, sehingga nanti dipertegas di penjelasan-penjelasan yang di seterusnya setelah bagian awal itu. Saya kira seperti itu. Oke, baik Pak Kris, tadi masih ada satu pertanyaan lagi dari Pak
Amfinfao, tapi mungkin ini sepertinya sudah dijawab tadi tentang bagaimana caranya agar penulisan karya ilmiah itu tidak melebar dari judul yang diambil. Itu tadi sudah. Mungkin saya langsung loncat ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nur Lisuyanti Duru. Apakah aplikasi yang tadi digunakan tidak bisa dimanfaatkan oleh HP yang lain? Mohon dijelaskan. Ya. Aplikasi yang dimaksud ini S-Note tadi ya, Pak? Iya, aplikasi yang tadi sudah dijelaskan, Pak. Ya, kebetulan ini spesial Samsung tablet, dan bahkan tidak semua Samsung juga memiliki fitur seperti itu. Ada Samsung yang support dengan S-Note yang terbaru, ada yang tidak. Dan yang saya presentasikan ini Samsung tablet, minimal tablet Samsung tanpa pena pun bisa. Tadi tipe berapa itu. Kemudian yang ada perbedaan ketika ada pena dan tanpa pena, tentu ada menu-menu yang berbeda. Nah, apakah menu-menu tadi itu bisa kita temukan di HP yang lain? Ada beberapa menu yang bisa kita temukan di HP lain. Contoh, tulis layar pada HP lain bisa kita temukan. Istilahnya kita screenshot kemudian kita tulis. Pada HP lain pun ada itu. Pada menu Samsung disederhanakan. Cukup dengan klik sentuh saja, Anda bisa langsung menulis layar. Seperti itu, Pak Bos. Ya, oke. Baik, jadi mungkin saya pertegas karena suaranya Pak Kasim agak kecil ini. Jadi maksud Pak Kasim adalah sebenarnya fitur-fitur yang dijelaskan tadi itu merupakan bonus yang sudah ada dari jenis Samsung tablet ini karena udah terintegrasi sejak awalnya sehingga kita tidak perlu lagi menginstal berbagai aplikasi dari luar ke dalam aplikasi atau ke dalam HP Samsung tadi. Kalau seandainya kita menggunakan HP yang lain, kemungkinan besar kita harus mencari aplikasi tambahan dari luar, sehingga itu bisa saja beresiko karena HP kita belum tentu support atau seiring dengan aplikasi dengan HP yang kita punya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir dari Pak Hasrul ini untuk Pak Kris, bagaimana agar kita terhindar dari plagiat dalam mengutip bahan tulisan? Seberapa batasan pengutipan? Baik. Jadi yang saya tahu ya, batasan pengutipan itu dalam sebuah naskah itu sampai 25%, itu maksimal. Kemudian caranya supaya kita tidak terdeteksi sebagai plagiasi, itu ada namanya teknik parafrase. Tapi walaupun parafrase, kalau substansinya masih sama, itu biasanya ada etika penulisan, kita mesti menyebut sumber kutipan, seperti itu. Kalau dalam artikel populer yang nantinya ke koran, itu tidak mungkin kita taruh daftar pustaka atau sumber, ya bisa juga ada beberapa media yang memperbolehkan menaruh sumber, tapi kalau tidak maka kita bisa menggunakan kata-kata seperti senada dengan Master X misalnya, terus kita ungkapkan pemikiran kita yang sama persis dengan dia, gitu. Kalau misalnya kita terinspirasi dari kata-kata dia, tapi bagi saya kadang beberapa hal yang dipikirkan orang lain dan sudah ditulis oleh orang lain itu sebenarnya pernah terlintas dalam pikiran orang lain juga, artinya hanya belum didokumentasikan. Misalnya kita memikirkan satu hal, begitu kita cari sumber di internet, ternyata sudah banyak, atau di buku-buku lain sudah banyak disebutkan. Nah, tapi kalau kita tulis sebagai pendapat kita yang sama dengan orang lain, itu tentu langsung dianggap plagiasi, sehingga ya kita pakai kata-kata seperti itu, senada atau setali tiga uang,
seperti yang diungkapkan, nah seperti kata-kata seperti itu, sehingga tapi tetap dalam bahasanya kita, bukan mengutip lurus-lurus dari orang lain, sehingga tulisan kita itu tidak akan dianggap plagiasi karena kita sudah ungkapkan dalam bahasa yang berbeda walaupun maknanya sama, seperti itu. Saya kembalikan. Ya, oke, baik. Terima kasih banyak Pak Kris. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tapi karena kita dibatasi oleh waktu sehingga beberapa pertanyaan susulan dari belakang tidak bisa saya bacakan lebih lanjut karena kita dibatasi oleh waktu. Dengan demikian, pertanyaan terakhir dari Pak Hasrul tadi menutup kegiatan webinar kita pada malam hari ini. Saya atas nama panitia mengucapkan limpah terima kasih atas partisipasi aktif dari Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya ingatkan jangan lupa diisi daftar hadir atau presensinya tadi, sudah kami share tadi. Dan akhir kata, salam sehat untuk semuanya, tetap belajar dan berbagi bersama kami di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sharing and growing together. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Selamat malam, selamat malam. Ya, malam. 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 Makasih Bu Nining. Terima kasih banyak pemateri, Pak Abbas, atas Pak materinya Kasim. yang sangat bagus. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih. Tadi ada Ibu Nunung yang bilang mau follow up materi kita pada malam hari ini, Pak Abbas. Oh iya, betul, saya Nanti lupa. bisa direspon. Iya. Betul. Iya, Bapak Ibu. Diskusi selanjutnya bisa kita lanjutkan di dalam grup WA. Terima kasih Bu Nita, makasih. Terima kasih Ya. juga. Pak Mutaib. Pak Mutaib, terima kasih. Kita juga Dari main pinggir pantai. Jangan lupa materinya di share ya. Maafin ingat lo. Pak Abbas. absensi ya teman-teman. Sudah sertifikasi Ya. juga. Pak Afid sudah curi star itu absensi. Terima kasih Bu. Pak Abbas, grupnya WA-nya untuk malam ini tolong Diaktifkan. diaktifkan dan iya. di-share materinya supaya ada follow up dari materi Pak Kasim sama Pak Kris untuk Ya, malam oke. Terima kasih. Sukses Pak Abbas. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat malam semuanya. Oke, selamat malam. Terima kasih. Selamat malam semua. Salam sehat selalu untuk semuanya. Ya, Pemutaib, makasih sportnya. Ingat ya sedikit. F7. Pak siapa tadi? Pak Gonza. Yo, Bapak, salam. Mantap ya semua hadir ya. Selamat malam Pak Gonsa, Ibu Nita, Pak Alvin. Yo, makasih. Makasih. PG Daljab 3 UNS. Yo, semangat. Mantap. Pak Vitalis. Nanti kalau Ibu Iya. kasih tahu ketua mereka nanti kalau ini ada kegiatan webinar lagi, undang lagi, tapi coba waktunya siang hari kan. Ini orangnya masih ada, mungkin Pak bisa sampaikan langsung. Bagus. Masalahnya kami yang di kampung nih cari lampu mau lihat tunjuk muka juga takut tuh kami digelap ini cari jaringannya. Itu Pak Kasim itu dari Flores tuh Pak Kasim. Terima kasih. Pak Abbas masih di saya minta maaf. Terima kasih. lagi di Kupang kah Pak Abbas? Terima kasih banyak Pak Muhammad Kasim. Kalau cari jaringan tuh. Iya ada ya. Suruh pemerintah pasang lampu jalan. Nah, Pak Kepala Sekolah Pak Badar. Siap Pak Kasim. Jadi mukanya tidak kelihatan ini. Berani jujur.
Pak Kasim, suara kurang jelas Pak Kasim. Bunita vokal Pak Bas. Satu partai Pak. Pak Basnya lagi di Kupang. Oh, kalau betul ini. Pak Abbasnya lagi di ND, Bu. Mutahid hadir ya. Lagi di ND. Hadir. Pikir lagi di Kupang. Oke. Kita bagian absensi. Halo Pak Kris.